Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, kelas 2E, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, langsung saja. Saya di sini akan membahas tentang perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Di sini semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani adalah apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, apabila di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar adalah proses pendidikan yang membebaskan peserta didik dari segala bentuk keterpaksaan dan tekanan. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pendidikan adalah fondasi pembangunan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang mengalami perubahan dalam sistem pendidikan. Dua kurikulum yang menjadi sorotan adalah kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas perbedaan antara kedua kurikulum tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu perbedaan kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama perbedaannya adalah yang nomor 1, yaitu fokus dan pendekatan. Kurikulum 2013 atau K13 menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Tujuan utama kurikulum K13 adalah kemampuan mengembangkan kema peserta didik secara holistik, yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka belajar mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Pendekatan ini membebaskan siswa untuk memilih cara dan gaya belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus yang selanjutnya nomor 2 adalah fleksibilitas dan pembelajaran. Jika di K13 meskipun mengusung pendekatan saintifik, K13 masih memiliki batasan dalam struktur dan waktu pembelajaran di sekolah. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran atau materi yang ingin dipelajari, mengikuti pembelajaran di luar kelas, atau mengambil kursus daring dari berbagai sumber. Perbedaan yang ketiga adalah penilaian. K13 penilaian dalam K13 masih cenderung mengacu pada ujian, tertulis, dan tes standar. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, penilaian dalam kurikulum ini lebih variatif dan mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran. Penekanan diberikan pada penilaian kompetensi yang lebih holistik, termasuk kemampuan praktis dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, perbedaan yang nomor 4 adalah dampak terhadap guru. K13 sendiri, guru memiliki peran yang penting dalam membimbing peserta didik menguasai kompetensi tertentu sesuai kurikulum. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu guru menjadi fasilitator dalam mendukung peserta didik dalam memilih jalur pembelajaran. Dan ini memerlukan penyesuaian peran guru dari instruksi ke arah bimbingan. Yang nomor 5 adalah pendekatan holistik. K13 meskipun menekankan kompetensi, K13 masih memiliki struktur pembelajaran yang terfragmentasi antara mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini mendukung pendekatan holistik dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran dan menghubungkan dengan kehidupan yang nyata. Perbedaan selanjutnya yang nomor 6 adalah akses dan partisipasi. K13, kendala seperti fasilitas dan materi pembelajaran kadang-kadang mempengaruhi akses peserta didik. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini berupaya untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik untuk mengakses pembelajaran, termasuk melalui platform daring. Yang nomor 7 perbedaannya adalah pengembangan diri. K13 lebih berfokus pada pencapaian akademis dan kompetensi khusus. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pengembangan diri yang lebih luas, termasuk soft skill, keterampilan praktis, dan kemandirian. Yang nomor 8 adalah inovasi dan kreativitas. Untuk K13 sendiri, siswa memiliki beberapa keterbatasan dalam mengeksplorasi inovasi dan kreativitas karena batasan kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kurikulum ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka dengan lebih bebas. Alhamdulillah, saya sudah menyebutkan perbedaan antara kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Ada 8 tadi yang sudah saya sebutkan. Dan sampailah pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar mencerminkan evolusi dalam pendidikan Indonesia. Sementara K13 lebih terstruktur dengan pendekatan kompetensi. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Masing-masing memiliki tujuan dan karakteristiknya sendiri. Dan pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan visi misi pendidikan yang diinginkan bagi para siswa Indonesia. Dan alhamdulillah, saya sudah membuat video ini tugas media pembelajaran dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Dan akhirnya saya sudah menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 atau K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin ini yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.